Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Tetap sehat dan tetap semangat dalam keadaan apapun yang sedang kita alami bersama. Atau mungkin Anda alami, tidak saya alami. Saya alami, tidak Anda alami. Kembali pada obrolan biasa dari orang-orang biasa. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang saya pahami sesuai dengan kapasitas saya, dan tentu ada banyak kekurangan yang mungkin akan terlihat dari apa-apa yang saya sampaikan. Dan sebagaimana biasa, sumbernya adalah kitab Adabuddin wa Dunya karangan Imam Al-Mawardi. Dalam bab tentang akal, ilmu, dan nafsu, itu dijelaskan di sana. Ada satu bagian penjelasan yang menggelitik dan menarik buat saya, dan ingin saya bagikan kepada Anda sekalian, sahabat-sahabatku orang-orang biasa, tentang orang-orang bebal. Di antara bahaya orang bebal, Anda tahu orang bebal? Ada yang menyebutnya dungu, ada yang menyebutnya keras kepala, dan lain sebagainya. Tapi istilah dalam bahasa yang populer dalam bahasa kita adalah ahmak. Menghadapi orang-orang bebal itu memang agak susah, dan itu tergambar di sini. Di sini disebutkan al-ahmaku dhalun mudillun. Anda percaya atau tidak, orang bebal itu dhalun mudillun. Dia sendiri sudah sesat. Dia sudah sesat pikir, dan dia bisa membawa orang lain tersesat dalam pikirannya dia. Dhalun mudillun. Atau bahasa yang populernya di kalangan kita adalah logical fallacy. Kesalahan berpikir, kesesatan berpikir yang dia punyai itu dipaksakan untuk diterima oleh orang lain, dan orang lain harus mengikuti alur pikiran sesatnya. Betapa tidak enaknya berhadapan dengan orang bebal, bukan? Tapi itu ada di sekitar kita, dan mungkin sudah menjadi sebuah kelompok besar atau membesar, atau entahlah apa namanya. Dan bebal bukan hanya dalam persoalan agama, tapi juga persoalan politik, persoalan pendidikan, persoalan lain-lainnya. Sekali lagi, yang pertama yang membuat orang bebal itu agak-agak susah, bukan agak susah lagi, memang berat dan susah dihadapi, adalah karena dia sudah sesat pikir, dhalun mudillun. Dia juga ingin membawa sesat yang lainnya dalam pikirannya dia sendiri. Berikutnya, di antara tanda yang membuat kita terpaksa atau bahkan tanpa sadar terlanjur masuk dalam area pikiran sesatnya, dhalun mudillun, itu adalah yang pertama, karena in unis takabbar, in unisa takabbar. Orang bebal ini kalau kita perlakukan ramah, lembut, kita manis-manisin, itu dia tambah sombong, tambah angkuh, tambah menunjukkan begitu berharga dirinya buat orang lain. Bahkan saking sombongnya, dia merasa bahwa dia sudah didukung oleh kita. Berat bukan? Susah bukan? Dan itulah kenyataannya berhadapan dengan orang-orang bebal. Mereka, kalau kita ramahin, kalau kita perlakukan dengan ramah, perlakukan dengan baik, perlakukan dengan sopan, dengan santun, mereka sombong dan menyombongkan diri. Dan kita tidak perlu membahas apa-apa di luar tema ini. Sebagai orang-orang biasa, kita bisa melihat itu ada di sekitar kita. Yang kedua, wa in uhish ay uhisa takaddar. Orang bebal itu kalau kita perlakukan keras, tegas, ya, itu takaddar. Itu malah kita yang susah.
Anda, saya, pasti beberapa tahun ini melihat kenyataan itu. Dilembutin, dia sombong. Ditegesin, dia malah bikin kita susah. Tak kadar. Tak kadar ini mungkin kalau bahasa panturannya keder. Yang ngadepin orang yang bebal ini memang bikin kita keder. Ini orang mau diapain? Dilembutin, sombong. Ditegesin, dia bikin kita susah. Berikutnya, wa ini stuntika takhallafa. Sekali lagi saya ulang, wa ini stuntika takhallafa. Kalau kita tanya baik-baik, kalau kita ajak bicara baik-baik, kalau kita ajak berbicara agak mikir sedikit, ya, nutak atau natak itu pakai akal. Kalau kita agak sedikit bicara dan mengajak dia berpikir, itu takhallafa. Dia mencoba ngeyel, dia mencoba ngeles, dia mencoba mengalihkan perhatian, atau dia menjawab dengan berbelok-belok. Ya, kita tanya apa, dia jawab apa. Kita tanya apa, dia jawab apa. Yang kita tanya apa, yang dia jawab apa. Itu wa ini stuntiqa takhallafa. Berikutnya, wa in turika takalafa. Yang susah kalau kita sudah terlanjur berbaul dengan orang yang ahmak, orang yang bebal, kita tinggalkan, dia malah jadi bebannya kita. Kenapa? Ketika kita tinggalkan dia akan berpikir, itu orang itu, ya, dulu itu saya yang bikin dia pinter. Orang itu tuh sukses karena saya. Orang itu tuh jalannya melalui saya. Itu orang sekarang berkhianat. Orang bebal, kita, Anda, saya, itu sering melihat itu terpampang di sekitar kita, bahkan di media-media. Sebegitu lucunya orang bebal saling memusuhi satu sama lain. Orang dungu saling mengkhianati satu sama lain, saling menuding satu sama lain. Jadi kalau kita sudah terlanjur bergaul dengan orang bebal, begitu kita meninggalkan orang bebal itu, justru beban itu mulai ada untuk kita. Berikutnya, wa mujalasatuhu muhinnatun. Kalau kita ada di majelis mereka, atau kita duduk bersama mereka, atau kita bicara kongko-kongko dengan mereka, justru kita yang akan selalu direndahkan. Ya. Dan begitu terhampar kondisi itu ketika masa-masa di mana kita berada dalam perseteruan yang sangat terang benderang, dengan istilah yang saya tidak akan sebut itu, dan Anda, saya terang benderang sudah merasakan ini beberapa tahun ke belakang, dan mudah-mudahan tahun ke depan itu tidak terjadi lagi. Wa mu'atabatuhu muhinnatun. Kalau kita tegur dia, kita malah kena bala, kita malah yang kena petaka, kita malah yang jadi apes. Nah, kalau bahasa enaknya begitu ya. Kita tegur dia, kamu jangan begitu ngomongnya. Kita yang dituduh, kita yang diserang, kita yang diancam, kita yang diperlakukan semena-mena. Petaka, tidak ditegur menjadi-jadi, ditegur malah petaka buat kita, diancam dan lain sebagainya. Kitalah yang dianggap musuh bersama bagi mereka dan lain sebagainya. Betapa berat ketika kita sudah terlanjur berhadapan dengan orang-orang yang bebal. Maka jangan sekali-kali betah hidup bergaul bersama orang yang bebal. Kalau Anda yang sudah terlanjur hidup bersama orang yang bebal, bersabarlah untuk menghadapinya. Itu pun kalau sanggup bersabar.
Wa muhawaratuhu tughirru. Kalau kita ya, malah terjebak ngeyel-ngeyelan sama orang bebal ini, maka yang akan terjadi bahaya mengancam kita. Jadi menurut Anda, dengan beberapa poin ini, apakah Anda masih mau bergaul dengan orang bebal? Tanyakan pada hati Anda sendiri. Berdebat membahayakan diri kita, melakukan perdebatan menghadirkan keterpadayaan pada diri kita karena kita menghabiskan waktu. Kita lihat di media sosial betapa orang yang berdebat dengan orang bebal itu seringkali terlihat hanya menghabiskan waktu untuk membicarakan hal yang sama dan pada orang yang sama dengan pikiran yang sama yang tidak pernah berkembang tentang itu saja. Betapa terperdayanya kita, betapa tertipunya kita. Mereka yang punya ilmu menghabiskan ilmunya untuk menerangkan sesuatu yang dari awal sebenarnya orang bebal ini tidak akan terima. Dia hanya ingin membuat kita menghabiskan waktu untuk meladeninya. Wa muwalatuhu tadurrun atau tudirru. Kalau kita membantu dia, kita menolong dia, kita malah yang dapat bahaya. Kalau kita misalkan bergaul dengan orang bebal, kita sampaikan pada dia, sudah kamu jangan kayak gitu, ya biarinlah saya bisa kok. Tapi begitu ada resiko, kita yang nanggung. Apa itu tidak bahaya? Sudahlah kamu jangan suka mencaci maki orang, sudahlah misalkan kita begitu. Sudahlah kamu jangan suka mencaci maki, jangan suka posting oh itu tanggung jawab dan sebagainya. Begitu ada bahaya, kita yang menghadapinya. Betapa berat bergaul dengan orang-orang ahmak, dengan orang-orang bebal. Berikutnya, wa muqarabatuhu amman atau umman. Kalau kita mengakrabi dia, kita ini makin picek, kita ini makin buta tentang kebenaran, kita makin buta tentang apa-apa yang seharusnya kita sadari dalam hidup ini. Kita seperti dibuat tidak tahu apa-apa, kita semakin dibuat tidak bisa apa-apa, dan yang paling berat, tidak bisa kemana-mana. Dan yang terakhir, wa muqaranatuhu syaqan. Kalau kamu berusaha, Anda, saya berusaha menjadi teman dekatnya, soulmate-nya, yang akan kita dapatkan darinya hanya penderitaan demi penderitaan. Disuruh bergerak, diam. Disuruh diam, bergerak. Disuruh berusaha, tidak lakukan. Disuruh diam saja, malah berusaha pada apa yang tidak seharusnya dilakukan. Bingung bukan? Kalau Anda merasa kuat berhadapan dengan orang ahmak, lanjutkan. Tapi kalau saya pribadi memilih menjauh, menjaga jarak, dan mencari posisi paling aman berhadapan dengan orang-orang bebal. Dan di antara posisi paling aman itu adalah tetap jadilah diri Anda untuk menyampaikan apapun yang baik bagi orang banyak tanpa terpengaruh pada keinginan berdebat dengan siapapun, terlebih dengan orang-orang yang nyata bebalnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua orang-orang biasa selamat dari kemungkinan menjadi generasi bebal sebab salah bergaul dan salah menempatkan diri. Terima kasih. Tetap semangat dan kita akan ketemu lagi dalam obrolan-obrolan biasa sebagai orang-orang biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.